Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So, happy bullish. Ya, kita udah lihat market mulai start rebound kembali, dan ini adalah kondisi yang sebetulnya kalau menurut saya cukup menarik teman-teman. Dalam konteks di sini setelah data. Ya, jadi saya mau bahas sedikit tentang data, ngebahas sedikit tentang Thanksgiving and Black Friday event, dan sebenarnya persiapan untuk awal bulan itu jauh lebih seru sih untuk kita discuss teman-teman sekalian. Jadi gini guys, kalau kita cek dari posisi data ya, semalam rilis data GDP menunjukkan semuanya sesuai forecast, ditambah PCE ini yang lebih parah sebetulnya, dan angkanya sih masih sesuai dengan forecast, which means sebenarnya harusnya cenderung negatif ya terhadap risk on asset, dan kita bisa lihat itu terjadi pada Nasdaq. Ya, pada saat setelah rilis data yang terjadi adalah drop ya di Nasdaq, kemudian S&P 500. Ya, keduanya sama-sama drop, tapi kalau kita lihat overall ya secara struktur memang masih bullish kecuali Nasdaq. Ya, kalau Nasdaq di sini agak berbeda. Dia cenderung breakdown, meanwhile kalau S&P 500 ya walaupun kamu bisa gambarkan kayak gini, tapi dia at least masih berpotensi jadi higher low. Beda dengan Nasdaq yang posisinya sudah create lower low. Nah, beruntungnya teman-teman, Bitcoin pada malam hari ini justru dia meneruskan rally-nya, tidak mengalami rejection, sama halnya seperti yang lain, yaitu US equity. Walaupun demikian, kalau misalkan Anda mempertimbangkan ya bahwa Evin, tapi lu coba lihat deh, ini kan adalah bagian dari retest, berpotensi untuk jadi lower high and bla 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 gitu ya. Nah, nanti selengkapnya kita bahas setelah ini teman-teman. Tapi yang saya pengen highlight di sini utamanya adalah data ini. Sebenarnya ini bisa dibilang nggak akan langsung secara jangka pendek ya, karena kembali lagi market juga harus belajar, bukan belajar lah ya, kalau kita bilang The Fed sendiri harus pelajari kondisinya, dan kira-kira gimana mereka ya memposisikan diri. Itu harusnya tertuang dalam pertemuan Desember mendatang, dan angkanya sebenarnya lumayan menarik ya. Dari 50-50 akhirnya swingnya ke 70% itu akan red cut kembali sebanyak 25 BPS. Ini unik guys, kenapa? Karena PCE-nya naik, inflation-nya naik. Kalau memang mereka pengen ngatasin kondisi inflation, semestinya kan mereka tahan suku bunganya, nggak dipangkas gitu kan. Tapi kenyataannya kan tidak. Ya, malah sebenarnya yang saya agak bingung adalah kalau kita acuannya berdasarkan projection materials, ini secara angka perkiraan atau proyeksi untuk core PCE inflation pada 2024 terakhir itu angkanya di 2,6%. Ini yang nulis The Fed. Ya, memang Federal Funds Rate-nya 4,4, artinya memang harus ada sekali lagi rate cut supaya angkanya ketemu tuh antara 4,25 ke 4,5 ya 4,4 gitu, sesuai dengan proyeksi. Tapi yang jadi permasalahan kan di sini, PCE inflation 2,3%. Rilis hari ini sudah tercapai angka 2,3%. Mana tuh teman-teman sekalian ya? Nah, ini dia 2,3%. Naik dari 2,1 ke 2,3%. Dan ini per Oktober. Artinya November dan Desember itu belum ketahuan datanya teman-teman sekalian. Dan angka ini berarti masih bisa naik dong untuk November dan Desember. Karena seasonality juga. Kita tahu musim dingin biar gimana pun akan memberikan pengaruh, karena dari segi permintaan makanan dan juga energi akan lebih meningkat dibandingkan pada saat musim-musim yang lainnya. Dan kemudian PCE Price Index yang tadi kan kita berbicara bukan yang core ya, tapi yang core teman-teman itu angkanya udah di 2,8%. Artinya secara proyeksi itu sudah di atas dari proyeksinya The Fed yang sebelumnya di 2,6%. Sekarang udah di angka 2,8%, lebih tinggi teman-teman sekalian. Nah, ini berarti kan sebetulnya harusnya 50-50, ada kemungkinan justru The Fed tahan suku bunga. Tapi biar gimana pun guys, kita siapa gitu ya, saya siapa, kita nggak punya kuasa untuk mengatur itu semua, dan pada akhirnya ya tergantung dari marketnya juga nih, reactionnya mau kayak gimana ya. Kalau buat saya sih ngelihat kondisinya, at least good newsnya adalah
ya Bitcoin kontra dengan Nasdaq dan S&P 500. Itu adalah kabar baiknya. Dan apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya nothing ya guys. We just have to follow the market structure, the trend, dan lain-lain. Makanya saya dari kemarin pun ya menyampaikan ya dalam konteks di sini untuk antisipasi, menghindari resiko berlebihan. Ya nyatanya teman-teman sekalian ya, saya juga melihat ada beberapa orang yang memberikan statement atau pandangan gitu kan, kayak udah ada yang kena liquid belum gitu kan. Ya sebenarnya kalau misalnya turun cuma segini tapi sampai ada orang kena liquid, itu saya bingung sebingung-bingungnya. Ya I mean the pullback, the retracement only 6%, ya 8%, maksud saya 8%, 8% teman-teman. Kemarin kita udah review, dan berdasarkan historical data sendiri, sebetulnya pada saat Thanksgiving Friday atau Black Friday, itu kan terjadinya koreksinya itu rata-rata di angka mungkin 10-12% keseluruhan, setelah dia mencapai titik tertingginya sepanjang bulan November itu. Nah, ada yang berbeda teman-teman. Kalau saya compare dengan 2023, 2022, 2021, dan 2020, banyak orang kan mengkorelasikan dengan 2020. Kenapa? Karena posisinya sama-sama election, sama-sama tahun halving. Tapi ada yang berbeda teman-teman, yaitu dari segi ETF. Klien ETF itu banyak dan steady. Walaupun kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir ya, ada outflow daripada ETF, but I think it doesn't matter ya, karena at the end kita bisa cek lagi dan posisinya itu masih di angka 30 miliar lebih. Ya, saya sih berharapnya dipertahankan, jangan sampai di bawahnya gitu, karena itu mungkin bisa membuat adanya sentimen yang relatif negatif. Tapi ya seperti yang saya katakan guys, market butuh correction dan market butuh cooling down. Kalau kalian cek di bagian liquidation ya seperti yang saya sampaikan kemarin, kita aja baru update kondisi kemarin itu awalnya lebih banyak yang long ya. Maximum pay-nya lebih banyak yang long. Di 90.000 tuh sampai sekarang tuh 3,16 miliar dolar. Sekarang maximum pay-nya itu udah pindah ke angka 999.999 alias 100.000 lah bulat teman-teman. Dengan kumulatif short liquidation leverage itu lebih kurangnya angkanya di 6,14 miliar dolar. Ya kalau udah kayak begini teman-teman sekalian, ya udah tujuannya Bitcoin naik dan turun itu ya pada dasarnya hanya untuk wipe out atau melikuidasi traders yang menggunakan leverage berlebihan berbarengan dengan margin yang besar. Ya kira-kira begitu. Itu bisa jadi satu concern untuk saat ini. Nah teman-teman sekalian ya, untuk conclusion dari segi makro, sebenarnya ini efeknya lebih ke long run atau lebih ke long term. Nah yang saya khawatirkan sebetulnya sih ya mungkin nggak sekarang. Mudah-mudahan sih ya kita bisa finish strong dulu sampai akhir dari 2024. Ya mungkin nanti seperti yang waktu lalu ya ritualnya, kalau misalkan jelang tahun baru kita live streaming berturut-turut ya selama 3-5 hari. Ya tergantung situasi kondisi saya juga. Tapi kalau memungkinkan saya mau sih ngelakuin itu lagi. Menurut saya seru banget ya kita sama-sama ngerayain tahun baru dalam keadaan live streaming. Ya. Nah guys, by the way ya, we have a good news. Selain daripada Bitcoin yang posisinya saat ini sedang dalam keadaan rebound dan mengacuhkan data berita yang ada. That's very very good news actually. Ya, another good newsnya adalah Bitcoin dominance. Kemarin saya udah posting Bitcoin dominance di X atau Twitter ya. Ada penjelasan saya di sini. Dan akhirnya kalau kita ngecek lagi teman-teman ya, posisinya saat ini ya secara struktur sih masih bearish. Secara tren juga masih bearish. Cuma memang sudah mulai melambat aja gitu. Ini biasanya kalau kayak gini-gini kan adalah rawan ya kondisi dia bisa malah terjadi rebound gitu kan. Nah, pertimbangannya adalah kalau kita cek Bitcoin dominance saat ini di-compare dengan posisi Bitcoin yang technically udah balik dalam keadaan semi-semi bullish teman-teman ya. Kenapa saya katakan itu? Ntar saya jelaskan sebentar lagi. Otomatis Bitcoin dominance itu yang menjadi sumber
bukan sumber, kalau kita bilang ya otomatis Bitcoin dominance bisa naik itu karena posisi market harus swap balik ke Bitcoin, entah itu USDT ataupun altcoins. Tapi so far kalau kita lihat USDT sih yang paling tertekan, dan sebelumnya saya memang ada posting juga seputar USDT dominance. Saya percayanya dia bisa retest sampai ke EMA21, habis itu berpotensi untuk reject, dan so far sih reject. Ya artinya memang saya berpikir ini kalau sampai 100.000, justru yang saya was-was itu adalah kalau Bitcoin ke 100.000 harusnya USDT dominance tuh udah di angka yang di bawah itu, yang itu udah support yang sangat-sangat penting pada USDT dominance, at least sepanjang tahun 2024 itu low-nya di situ. Kalau dia bisa jebol, waduh, rally sih harusnya ya bulan Desember teman-teman. Tapi kalau di situ kita malah dapatkan reaksi kembali, ya mungkin mantul-mantul tipis yang memberikan koreksi kembali pada market. Ya, itu gambarannya teman-teman sekilas. Tapi kalau kita cek, others dominance juga udah lagi testing ke area resistance. Ini juga merupakan satu yang saya bahas sama teman-teman di SAG juga sebelumnya. Kalau posisi kita itu udah tinggal menunggu waktu aja. Once dia breakout, ya udah altcoins akan jauh lebih mendominasi. Untuk saat ini kayaknya money flow dipinjam masih di Ethereum. Ya, kalau kita lihat di Ethereum sih, ya so far juga sama ya, ini on track. Ya ini ntar saya bilang ini on track dari mana on tracknya Vin? Ya ini saya tunjukin dulu teman-teman ya, takutnya ntar dianggap hoax ya, on tracknya dari mana? Ya ini waktu saya ada pembahasan kemarin di sini. Jadi ini satu USDT market cap Bitcoin dominance, kemudian sebelumnya lagi itu ada ini Ethereum dominance. Saya expect dia drop, kemudian dia mantul kembali, dan ya Ethereum dominance ya sesuai gitu ya. Artinya memang sebenarnya bukan sesuatu yang spesial gitu, tapi kamu bisa lihat juga kok dari apa yang ditunjukkan pada ya chartnya masing-masing gitu. Dan di sini ada USDT dominance yang saya juga mengharapkan ada retest EMA21 sebelum dia turun kembali. So far so good, ya nggak ada masalah teman-teman. So yeah, for now kalau kita ngelihat kondisinya, ya ini adalah indikasi atau pertanda lah adanya potensi alt season ya, soon maybe ya. Saya nggak berani ngomong, takutnya ntar ditagih ya, bahaya teman-teman sekalian. Tapi overall ya saya believe dengan kondisinya kita masih bisa dalam keadaan bullish. Tetap saya remind kembali kepada teman-teman yang namanya kondisi ya flush out itu bukanlah hal yang harus diharapkan, tapi diantisipasi supaya teman-teman di sini ya terjaga terus ya FOMO meternya. Jangan sampai kamu FOMO berlebihan akhirnya posisinya banyak. Wah, apa aja di entry. Ya memang kan kondisi begini gampang guys ya. You long almost every coin ya, mungkin cari area-area bagus untuk masuk udah bakal ya gampang lah performance ya. Bahkan ada beberapa orang yang pastinya biasanya itu akhirnya terlena dan dia lebih memilih nggak pakai stop loss atau pengaman. Dalam artian mumpung lagi bull run ya gue tahan aja posisinya ya kan, kalau turun floating biarin dulu. Taunya kena flash out. Itu yang makanya saya selalu was-was dan selalu remind kembali. Karena ya kondisi-kondisi kayak gitu yang menyebabkan adanya kondisi yang tadi saya sebutkan pada bulan-bulan yang lalu-lalu gitu, kayak Februari, Maret, dan seterusnya ya, atau sebelum-sebelumnya lagi. Ya itu kondisinya. Ketika orang udah over FOMO, baru kemudian ada kondisi flash out itu. Nah, itu yang jadi concern. Alright, so for Bitcoin closing daily kelihatannya bakal bagus ya. Kita bertahan di atas SNR dengan cukup baik sekali. SNR yang terbentuk dari pergerakan pada kisaran pertengahan November. Kemudian closingnya hari ini kita bisa ngelihat berpotensi ngebentuk bullish engulfing. Teman-teman juga bisa cek, ada pun namanya pola ya. Ini pola candlestick namanya Three River Morningstar Pattern. Jadi ini adalah 3 candle formation yang menunjukkan indikasi market itu bisa mengalami continuation atau reversal. Jadi kalau misalnya kalian udah ngelihat kayak gini kondisinya, ini yang terjadi pada Bitcoin ya technically Three River Morningstar Pattern itu tadi on the daily perspective. Karena body candle daripada bear candle di hari pertama
itu sudah berhasil dilewati sama body candle, bull candle di hari ketiga dan lebih dari 50%. Ini memenuhi syarat untuk triliver Morningstar. At least kalau misalkan teman-teman galau ya, apa iya dia akan naik seketika gitu. Ya at least kalau kita lihat untuk memvalidasi pada time frame hourly-nya, kita juga telah mendapati Bitcoin mengalami market structure shift. At least buat yang simple market structure shift, ya ini high, ini low. Udah terjadi yang namanya higher high. Nah, yang kita bisa harapkan teman-teman adalah potensi dia pullback, mungkin retest terhadap SNR ini, habis itu dia mantul lagi, atau slightly lower, tapi so far kalau misalkan kita create ke situ pun juga nggak masalah ya. Ntar ada yang bilang ini inverted head and shoulders nih, potensi untuk continuation. Ya, bisa juga kira-kira kayak gitu. But overall, dengan kondisi yang saat ini, saya bisa bilang Bitcoin valid mengalami market structure shift, alias dia sudah reversal kembali ke bullish, ya, dengan kondisi terakhir itu memfake out low point ini ya, kalau kita lihat ya. Jadi kayak ngambil liquidity, habis itu dia pertahankan. Nah, good newsnya lagi dari perspektif panjang ya, kita bertahan di atas SNR yang juga pada perspektif time frame daily. Jadi ya, so far so good ya. Saya pikir kita bisa ngelihat dia berpotensi untuk nanjak lagi, dibarengi dengan Bitcoin dominance yang turun, itu artinya surga ya bagi altcoins-nya teman-teman. Jadi thank you so much guys yang udah pada memperhatikan ya sampai di sini. Skenario conclusion saya adalah depending on the pullback, mudah-mudahan pullbacknya nggak begini. Kalau misalkan pullbacknya dia relatif korektif ya gak ada masalah ya, kita bisa ngeliat dia malah rebound lagi. Ya tambahannya sedikit, kita baru tanggal 28 sih ya. Ntar lah dekat-dekat tanggal 30 baru saya ngomong lagi sama teman-teman soal berbicara teori moon phase ya, dimana new moon-nya itu nanti pada tanggal 1 Desember. Nah itu baru sebenarnya ada potensi discussion yang menarik seputar resiko daripada koreksi lebih jauh untuk Bitcoin. But for now, that's the information yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman seputar data ekonomi dan juga kondisi daripada Bitcoin. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan buat yang nanya nih seputar SAG guys, kalau udah registrasi untuk Discord di periode bulan Desember, sabar sedikit teman-teman ya, sebentar lagi linknya akan dikirimkan, kalian baru di-invite per tanggal 1. Jadi saya mau sekalian ingatkan kepada teman-teman yang tergabung di SAG, tolong luangkan waktu ya untuk tanggal 3 Desember, itu hari Selasa, karena kita akan ada webinar di sana. Alright, so thank you very much guys for having me. Thank you lagi ya. God bless to everyone, sehat selalu dan banyak rezekinya teman-teman. Bye bye guys.